Mau nanya Pak? Cak mano caranya teknik tendangan T yang benar? Teknik tendangan T yang benar. Oke. Berarti harus ada target. T yang benar itu adalah T yang ngenain sasaran. Itu benar. Itu benar. Coba. Benar. Oke, itu udah benar. Cuman agak naik. Ya. Nah, bagaimana cara sini lagi? Sini lagi. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan tenaga lebih adalah dengan posisi kaki. Mungkin pada saat di sini, kalau nendang segini, tenaganya cukup sampai di situ. Tapi misalkan kita maju dikit, tuh, itu ada tenaga lebih. Jangan lupa subscribe PSCP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Sekarang masih bersama Mas Wahyu dan adik-adik di sini ya, warga dan siswa PSCP, Mas ya. Jadi di sini katanya mau sharing-sharing tentang teknik atlet. Teknik atlet, Mas. Teknik atlet. Nah, saya jelaskan dulu ya sama teman-teman. Jadi teknik atlet ini adalah teknik yang bersifat umum. Jadi semua perguruan boleh mempelajari. Jadi bukan teknik perguruan-perguruan yang harus misalkan kok PS1 ngajarin PSCP ngajarin PS1 enggak. Jadi memang teknik atlet, teknik IPSI itu bersifatnya umum, siapapun boleh belajar. Nah, di sini kita akan sharing-sharing karena saya memang juga mantan atlet dan pelatih atlet juga. Oke, jadi sini udah banyak adik-adik nongkrong sini. Kamera boleh putar lagi. Saya hai dong. Tuh rame sini, nih banyak nih. Oh, di sini khusus cewek ternyata di sini. Jadi langsung aja kita buka sesi tanya jawab ya. Kalau memang pertanyaannya bisa saya jawab dan bisa saya praktekkan, akan saya jawab. Kalau memang saya nggak bisa jawab, ntar saya akan tanya yang lebih mampu dari saya. Boleh, siapa yang mau bertanya? Saya Mas. Oh, sini. Siapa namanya? Nabila ZS. Nabila ZS. ZS apa sih? Zahwa Sulusani. Kepo dikit, apa nama ayah? Kan. Nama pacar. Nama pacar dimasukin ke dia. Ini mau nanya apa? Tentang bantingan yang benar dan lebih hemat powernya. Oh, bantingan yang benar dan lebih hemat tenaga. Iya. Oke. Jadi sebenarnya bantingan tuh banyak sekali ya. Bantingan yang benar adalah bantingan yang dia bisa jatuh, itu sudah benar sebenarnya. Tapi kalau yang mau hemat tenaga, kalau saran saya, kalau di ini bantingan tuh mungkin berbeda-beda namanya, Mas ya. Iya. Penyebutan. Kalau yang menurut saya paling gampang itu paling hemat tenaga itu boleh ajak temannya siapa yang mau sampean banting. Nadia. Namanya? Nadia siap dibanting? Enggak apa-apa. Pasrah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu enggak apa-apa. Jadi bahasa Palembang tidak apa-apa. Jadi teknik yang paling hemat tenaga itu adalah bantingan gasing. Kalau di sini nyebut, ada juga yang nyebutnya bantingan L, bantingan saweran, macam-macam daerah Mas, beda-beda namanya. Nah, bantingan L ini adalah bantingan yang menggunakan tenaga lawan. Coba mana yang badan paling besar sini? Sini. Mana yang paling besar sini badannya? Nah, jadi kenapa saya bilang bantingan ini memanfaatkan tenaga lawan? Oke, siapa namanya? Yogi. Apa dipanggil bom-bom tadi? Sini. Sini Yogi, boleh ke sini. Nabila lihat ya. Jadi sebenarnya bantingan tuh banyak. Tapi sebelum kalian belajar bantingan, kalian harus belajar tangkapan tadi ya. Tapi di sini pertanyaannya bantingan yang paling hemat tenaga ya, yang benar. Yang benar pokoknya dia yang jatuh itu benar ya. Nah, sekarang kita memanfaatkan tenaga lawan. Yogi boleh nendang bebas, mau A, mau C, mau T ya. Yuk. Nendang. Grab. Nah. Lagi. Yuk. Nah, ini karena aman ya. Kalau gasing tuh aman sini. Tadi sengaja enggak banting ya? Enggak. Memang bantingnya kan? Nah, sebenarnya itulah namanya bantingan memakai tenaga lawan. Berat berapa?
Bohong. 100 saya. Pokoknya dia sekitar 2 karung beras. 2 karung beras. Lebih kali, Mas. Nah, itu tadi namanya bantingan L ya. Bantingan, kalau aku biasa nyebutnya bantingan gasing gitu. Cuman beda-beda tempat. Nah, dia menggunakan tenaga lawan. Semakin tendangan dia kuat, power dia kuat, semakin gampang. Jadi misalkan semakin dia neken, nah tenaga dia dimanfaatkan. Kita pelannya. Nabila lihat sini pelan, tidak dibanting, tenang. Kalau lah tahu kita dosa banting. Jadi ketika dia nendang, nah apalagi semakin dia kuat, misalkan dia dorong, ini ada kagetan. Nah, kagetan ini sudahnya baru tarik ke samping. Terus kuncinya jangan sampai lawan ini megang ke tubuh kita. Jadi misalkan dia megang ya, aku banting, set. Nah, tak nyentuh badan aku, pegang. Nah, kalau dia megang, dia udah kuat. Jadi bagaimana caranya lawan ini jangan sampai dia megang kita. Tapi kalau dia udah megang, ada lagi caranya untuk mengantisipasinya. Boleh praktek? Mau praktek juga? Ajak teman. Cewek lo. Ini terserah kamu mau nyebutnya bantingan apa nih. Tarik ke bawah. Nah ini kita ini ya. Maaf. Tarik ke bawah. Ini ngikut ke samping nih. Jangan sampai kita kesentuh. Jangan sampai kita ngejauh juga. Ke arah kanan, ke arah kanan. Oke, sit. Kosong lu. Tangkep. Tangkep. Sini boleh. Tangkep. Tarik mundur. Tarik mundur. Nah, kita ikut jauh. Ikut ngejauh. Nah. Coba. Yes. Oke, dapat tangan lu. Tapi, ntar. Tapi kira-kira ngerti nggak? Nadia banting juga dong. Nah, gantian. 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 Ngerti nggak Nadia? Coba. Ya, berarti ini warga ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Karena dia beda berat juga ya. Iya. Tapi kalau memang udah terlatih nanti mau beratnya gede nggak masalah. Mau coba lagi? Cukup? Sudah. Pasrah banget gitu. Makasih Nabila. Ngerti? Nggak paham. Sip. Jadi itu namanya bantingan gasing ya, atau L atau sawer. Nah, gitu. Kita orang. Ada lagi yang bertanya? Siapa namanya? Ihsan. Ihsan tadi ya. Mau bertanya apa nih? Ini kalau kaki udah ditangkap mas. Udah ditangkap. Coba misal. Press ini mas. Heeh. Cara kita yang ini musuh ngebanting mas. Oke, misalkan coba ada partner dia. Berarti caranya ngebanting orang yang nahan. Nahan. Nah, Nggak, aku nahan. dia yang nahan. Yang nahan coach. Oh, itu balik gak? Dia yang nahan. Oke, nah bagaimana cara kamu banting dia? Bisa enggak? Coba, banting. Banting. Bantingi, bisa? Oke. Jadi pelan lu, mantap lu. Coba aku mau nunjukin ke kamera. Jangan ya, coba tendang. Nah, jadi dia udah dikunci dari sini ketika dia mau maju ditahan. Ini juga mau maju ditahan. Ya, sekarang bagaimana caranya? Oke. Cukup. Nah, betul ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang harus kita pelajari, misalkan kita belajar bantingan, kita juga harus belajar antisipasi, Mas, supaya jangan dibanting. Ya, betul. Terus ada juga caranya kita mengantisipasi orang yang mengantisipasi bantingan. Contohnya kayak tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya mengantisipasi kayak tadi? Coba. Up. Aku coba mas. Boleh. Up. Tahan. Bener nggak ini? Megang bener. Iya. Keras kenian ya. Nah, jadi kuncinya sebenarnya bantingan itu adalah memanfaatkan tenaga lawan. Kesini. Ya. Kalau kita maju, berat ditahan dia. Jadi pelannya kayak ini. Hop. Nah, kalau kita maju, dia kerasin. Nah, tapi kita harus ketika dia nahan di sini, tenaga dia tuh bertumpu di tangan. Manfaatkan di sini. Jadi tenaga dia itu ada di sini, di tangan. Kedua, bisa dengan kayak gini. Coba lagi. Nah, tenaga dia ingat ada pada di tangan, di sini sama di sini. Lumpuhin yang ini. Itu jatuh benar atau gimana? Jatuh benar. Jatuh benar. Iya, mantap. Kita praktek coba sama ini. Yang pertama dulu. Jadi yang pertama tadi, berarti ini yang nahan. Nah, kamu coba banting. Set, tahan yan. Oke,
betul. Nah, ini kakinya, ini masih salah di keblit sini. Kaki ini supaya jangan nyangkut, ini harus ikut muter. Nah, coba. Ini pertanyaannya bagus ini. Sep, ikut muter. Nah, jadi dia lebih banyak situ ya. Paham yang ini? Paham, Mas. Yang kedua tadi masih ada. Tahan lagi. Lumpuhin tangan dia yang ini. Set, tahan. Nah, sekarang ini sambil kait. Yes, oke, boleh. Yang enak itu adalah kita ngegeser badan kita dari sini, kaki ikut ngegeser. Kalau nggak kuat jatuh boleh ditambah kaitan. Intinya sama kayak tadi sih. Yang lain mau coba nggak? Nggak usah, tapi paham yang ini ya. Oke? Sip, perangan lo. Luar biasa nih, warga-warganya cepet paham pasti udah warga dia ya. Ada lagi bertanya? Oke, sini dulu. Siapa nama? Satria. Satria. Bang mau bertanya apa? Cak mana Mas cara kita menggunting terus kemungkinan lawan nyampak tuh besar kan? Oke, bagaimana cara kita menggunting ini dengan bahasa Palembang asli ini? Cak mano. Jadi bagaimana caranya menggunting supaya lawan itu mudah jatuh ya? Kemungkinan nyampak. Nah, jadi guntingan itu ada dua nih. Ada guntingan yang dengan menyelang, ada yang guntingan dengan depan. Maunya yang mana nih? Hilang ya Mas. Yang nyelang. Ajak teman. Ajak teman. Jadi kita praktek tuh harus memang langsung praktek ya. Aku pengen lihat Satria gunting baru aku benerin. Ini guntingan yang menyilang. Oke, sebenarnya udah bagus. Jadi guntingan yang menyilang itu dia bisa dengan ini ke sini, bisa juga ini ke sini. Ya, boleh yang ke sini ke bawah boleh. Ada juga dengan satu kaki ya. Tadi sebenarnya udah benar, tinggal tambahin power. Intinya ya, guntingan itu semakin dia ngebukanya lebar gini, seret, semakin dia tajam. Contoh aja gunting. Gunting itu semakin dia buka gini, semakin tajam. Tapi kamu bukanya dikit, tumpul. Gitu juga kalau kamu bukanya. Nggak ini dia. Tapi semakin dia gini, trek, semakin jatuh. Nah, yang kedua tadi, guntingan tadi bisa dengan langsung kayak tadi, benar. Bisa juga dengan kita memanfaatkan berat badan kita. Jadi sedikit ketika gunting, berat badan ke sana misalkan ya. Pasang. Oke, sorry. Aman ya. Jadi sebenarnya bisa dengan sedikit badan kita miring sini. Dia lebih kecil soalnya. Tapi dia udah benar. Nah, saya pengen nambahin guntingan yang satu kaki. Pernah belum? Guntingan satu kaki coba pasang. Boleh ditahan. Tapi hati-hati ya, ikutin ketika itu. Nah, satu kaki ini terfokus, cuman mungkin ada orang yang kuda-kudanya lebar kan. Mau kita dapat dua kaki sulit. Cukup ambil satu kaki dia. Ini kalau dia nahan patah, benar. Kalau dia nahan. Jadi intinya ada kita mengambil selah tapi aman ya. Mengambil selah ini nih. Selah ini. Dia kalau dia nahan pasti ininya lepas. Sama kayak saya. Coba pelan. Masuk dulu satu kaki. Boleh. Set, boleh pegang dulu lah belajarnya. Nah. Oke, aku kasih tips. Gunting itu ya, menggunting ingat jangan menggunakan betis, tapi lebih ke sini masuk. Nah, kait, tarik. Oke. Coba masuk lagi. Ingat jangan menggunakan betis gunting, tumpul. Ya ingat gunting aja kalau dua gini aja. Ada yang bawa gunting nggak? Nggak ada ya. Kalau gini aja nggak tajam dia. Tapi kalau gini baru kepotong kertasnya. Ayo coba lagi. Oke. Yuk, sekarang kamu gantian balik gunting dia. Gunting satu kaki. Ya. Oke, lagi. Dari pasang misal serep. Yo, boleh. Tapi ngerti ya selanya. Satu kaki ngerti? Sekarang kita kalau dia berbalik, coba tadi pasang gunting. Siapa yang mau gunting? Kamu gunting. Biasa kanan depan kiri depan. Ini kayak tadi ya, sama kayak tadi guntingnya. Sekarang dia balik. Apa yang kamu lakukan? Gunting ke depan. Gunting ke depan. Coba.
Oke. Betul. Kita jangan gini ya. Kalau saya ketika kita matengin, misal kamu matengnya cuman teknik guntingan kanan aja. Kanan depan misalkan. Nggak perlu harus ganti-ganti. Tetapi kita tahu selanya, misal gini. Kiri depan tadi. Mungkin kiri depan guntingannya gini. Ketika dia ganti kaki, nggak usah ikut bingung juga, cukup tetap kaki ini cuman sasarannya tuh ya, sasarannya yang ini, berarti yang di bawah ke depan. Bisa juga lagi, jadi kita tuh nggak mesti ganti-ganti kaki gini tuh. Jadi tetap satu posisi, tapi kita harus tahu arah di mana yang kita mau gunting. Ngerti nggak maksudnya? Jadi walaupun dia ganti kaki, tetap kita pasangan kita kayak gini. Dia gini, gunting sini, balik lagi, mau gunting sini bisa, gunting itu bisa, ya. Jadi yang dimatangkan adalah tahu selah di mana arah kita menggunting. Itu next lah, mungkin belajarnya ya. Tapi untuk pemahaman, ngerti? Oke, yuk, barengan. Paham ya gunting tadi ya? Ada lagi? Oke, sini. Siapa namanya? Hafiz. Menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran? Enggak salah. Mau nanya apa? Cak mano caranya teknik tendangan T yang benar? Teknik tendangan T yang benar. Oke. Berarti harus ada target. Target. Siapa yang mau megang? Sekarang aku pengen lihat Hafiz tendang. Nah, aku jelasin dulu ya. Sebenarnya T yang benar itu adalah T yang ngenain sasaran. Itu benar. Itu benar. Nah, coba. Tendang. Oke, itu udah benar. Cuman agak naik. Ya. Nah, bagaimana cara... Sini lagi. Sini lagi. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan tenaga lebih adalah dengan posisi kaki. Mungkin pada saat di sini, kalau nendang segini, tenaganya cukup sampai di situ. Tapi misalkan kita maju dikit. Tuh. Itu ada tenaga lebih. Oke? Paham nggak? Jadi ketika kamu maju, sini, tidak ditendang lagi. Ini baik posisi. Nah, kalau kamu nendangnya di sini, tenaganya habis cuma di situ. Tapi kalau ada sambil maju, nah ini ada tenaga lebih lagi untuk menjatuhkan lawan di teknik IPSI ya. Tapi kalau di luar bebas aja mau gimana, yang penting kena. Jadi T tadi mungkin banyak, ada yang T ganjelan, T ganjel menunggu, ya. Ada yang T berbentuk step, maju. Ada yang T dari kaki belakang tadi. Intinya T yang benar adalah T yang mengenai sasaran. Nah, kamu harus fokus di mana sasaran tadi. Jangan sampai misalkan kalau di pertandingan ke atas tadi pelanggaran. Kalau di luar sah aja ya, halal. Kalau di luar tuh halal-halal semua. Tapi kalau di pertandingan memang kita harus tepat. Nah, misalkan kayak ini sasaran di mana target tur atau yang depan dam gitu. Ya. Jadi T yang benar adalah T yang Tepat sasaran. tepat sasaran. Oke. Paham? Semuanya benar kok. Masih ada lagi? Dia semangat mau pulang. Nggak ada lagi? Cukup? Oke, tepuk tangan. Jadi si Mas Wahyu, semoga para warganya, Mas Mbak dan adik-adik sini semangat terus ya. Pelatihnya juga luar biasa. Pokoknya keren ya. Harapan saya memang mereka juga aktif juga di atlet. Siap. Ada satu yang di PPLPD ya, Muba. Salvana. Mungkin lah next, saya juga besok udah berangkat lagi ke Jakarta Mas. Jadi ini sesempat mungkin saya bisa bersilaturahmi karena kita memang sudah lama Mas ya. 2 tahun Agenda lebih. ya. Agenda pengen bertemu ini. Ya dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin ya. Kemarin. Terkendala pandemi juga Mas ya. Pandemi, jadi alhamdulillah berkesempatan bertemu sekarang. Saya pulang bentar bisa bertemu sama Mas Wahyu, luar biasa. Terima kasih buat Mas Wahyu. Sehat? Ada yang mau disampaikan ya? Saya ucapkan terima kasih banyak atas silaturahmi dari Mas Denny. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, jadi contoh yang baik buat adik-adiknya di sini. Salam.
Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Bye bye.